Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan sehat semua. Yuk mari kita sama-sama kita berkumpul hari ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini yang akan disertai dengan ibadah interaktif, ya. Bapak Ibu, yuk kita sama, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kembali Tuhan menyerahkan ibadah pada sore hari ini di hadapan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang ambil kendali dari mulai awal sampai akhir. Dan biar Engkau sendiri yang berbicara melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah pada sore hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Tetapi Engkau Allah yang sanggup melawat diri kami dimanapun juga kami berada Tuhan. Kami minta hadirat Allah menaungi diri kami. Kami minta Engkau yang melawat menjamah diri kami mulai dari awal sampai ke akhir Tuhan. Biar kami kembalikan seluruh Tuhan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Yes, Lord. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku
sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biar musik saja melantunkan pujian ini. Setiap dari kita berdoa, setiap dari kita merasakan hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Shika nama-nama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shika nama-nama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini. Kalau pujian ini berbicara untuk hatimu, kalau pujian ini menyentuh hatimu, ini adalah saat engkau berkata-kata dengan Tuhan. Bebat hatiku Tuhan, alirkan air hidup dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan setengah suara katakan, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Shika nama-nama, kia nama-nama, kia nama-nama, shika nama-nama, kia nama-nama, shika nama-nama, shika nama-nama, shika nama-nama, shika nama-nama, shika nama-nama,
Kami sembah Engkau saat ini. Kami rasakan cinta kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Siapa kami ini Tuhan? Engkau begitu cinta dan sayang. Siapa kami ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona.
siapa aku ini Tuhan? Siapa Engkau begitu mengasihi aku Tuhan, ini? menganggap aku berharga Tuhan. Siapa Tuhan? Jadi biji Terima kasih Tuhan. matamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Saudara mengangkat tangan di rumah-rumah, bersama-sama saya nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Terima kasih. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tanpa musik tetap mengangkat tangan, nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan? Biar suara saudara terdengar di hadapan Tuhan. Jadi biji Dari hatimu yang paling dalam, bahwa sebenarnya kita ini nothing, tapi Tuhan membuat kita everything. Dia membuat kita kepunyaannya. Semua yang terbaik Tuhan kasih buat kita, buat engkau dan saya. Masih tetap katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih. Jadi biji matamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Sekali lagi selain. Selain puji dan sembah. Saudara, sebagaimana pujian ini yang menyatakan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan, berkat-berkatnya dipercayakan dalam hidup kita. Bahkan Dia jadikan engkau dan saya biji mata yang Dia kasihi, yang begitu berharga. Apa yang bisa kita balas kepada Dia selain hanya mengeluh-elukan, memuji, menyembah Dia? Itulah tujuan. Satu hari kelak saudara saya dibawa pulang, apa yang kita bisa persembahkan di hadapan hadirat tata Raja di atas segala raja, hanya bisa kita naikkan sebuah pujian syukur, pujian pengagungan bagi Dia, Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Mazmur 100. Mazmur 100 hanya ada 5 ayat. Saya ajak saudara sama-sama bersama hambanya Daud, kita merenungkan kebaikan, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seiring kita diiringin oleh suara piano, suara keyboard yang lembut, kita akan baca. Oke? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Semuanya
seluruh bumi, nyangkut saudara saya, semua makhluk. Baik itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, semua ciptaan Tuhan. Biarlah boleh bersorak-sorak. Karena Dia Tuhan pencipta yang baik, sangat baik. Bisa keyboard alunkan dengan pelan. Kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, setiap kali datang kita menghampiri tata suci Tuhan. Bawa hati yang girang, hati yang bersuka. Mengapa kita bersuka? Karena Dia Bapa yang bersuka karena kesukaan kita. Dia girang oleh karena kegirangan kita. Kita seperti anak domba yang melompat-lompat di hadapan Dia. Tuhan gembala kita. Kita bersuka karena Dia Bapa yang sangat baik, amat baik, sangat baik. Ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Daud merasakan betapa pemeliharaan seorang gembala yang baik dengan kasih setianya kepada umatnya sebagaikan gembala mengasihi mencintai akan domba-dombanya. Ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Karena apa? Karena ayat kelima, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita merenungkan, kita boleh mengenal pribadi Bapa kita, Tuhan Allah semesta alam. Dia Adonai kita, Dia adalah Tuhan yang punya sifat hakiki, punya sebuah namanya kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani, Hebrew, namanya hesed. Saudara kasih Tuhan, hesed itu berbicara sebuah gagasan, sebuah inisiatif yang keluar di dalam pribadi Tuhan. Nah, kita akan belajar bahwa seperti kita katakan, kasih hesed itu adalah kasih loyal. Kita tahu ada loyal, itu kerajaan, loyal itu loyal. Itu kasih loyal itu antara seorang raja dengan permaisurinya, seorang suami dengan istrinya. Saudara, kasih Tuhan kepada umat pilihannya Israel itu adalah hesed. Hari ini saudara dan saya ada orang percaya, kita ada Israel rohani. Demikian hari ini Tuhan menyatakan pribadinya sebagai sebuah pribadi pengantin. Datang kepada engkau dan saya, dipingit, diproses. Saudara, itu ada sebuah kasih namanya hesed. Saudara, dalam Yesaya 54 ayat 5. Nanti di layar saudara lihat Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu, perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan, ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Perhatikan, tanda kutip suami, oke? Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia yang disebut Allah seluruh bumi. Di sini sebutnya adalah kasih seorang suami itu hesed. Kenali pribadi Tuhan kita. Belahan jiwa itu dijaga, dicintai, diproteksi, dipelihara, dilindungi dengan sempurna. Hesed menunjukkan sebuah kasih yang kelemah lembutan. Kasih yang unconditional love. Yang kita katakan the loving kindness. Nah, nanti di bawah itu beberapa ayat dalam terjemahan bahasa Inggris adalah kasih Tuhan disebut adalah loving kindness. Dalam bahasa Hebrew dinamakan hesed. Oke. Yohanes 3 ayat 16 kita sama-sama tahu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal. Di sini kasih Tuhan itu disebut ada loving kindness. Disebut hesed. Oke? Kita kenali pribadi Tuhan kita dengan baik. Dia Bapa, Dia Anak, Dia Roh Kudus. 3 pribadi. Di balik itu dia punya sebuah inisiatif. Adalah dalam pribadinya ada sebuah hesed, loving kindness. Mau tidak mau, ketika
dikatakan manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, berontak dosa. Ketika Tuhan inisiatif cari mereka, Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi. Setelah bertemu, Adam bilang, aku malu. Aku merasakan melihat diriku telanjang oleh karena dosa. Lihat selanjutnya, Tuhan itu murka, Tuhan itu marah. Tapi di balik kemarahannya, pribadi namanya Hesed, loving kindness keluar. Tuhan bikin jubah pertama di dunia dari dedaunan. Jadi, wah, dedaunan ini bisa jadi jubah indah. Saya percaya ada pernak-pernik, ada bunga-bunganya ya. Tuhan punya inisiatif, itu Hesed. Kasih setia Tuhan. Sekalipun saudara saya jatuh dalam berbagai persoalan, jatuh dalam dosa. Yang penting ketika Tuhan mencari engkau mau tampil, ya Tuhan ini aku salah, aku berdosa. Nah, inisiatif keluar namanya loving kindness. The spirit of the compassion dari Tuhan. Spirit of Hesed itu datang. Maka itu akan berikan engkau dan saya pengampunan. Dan Hesed itu akan membalut luka-luka. Dan Hesed itu dengan perjanjian baru, darah Yesus akan membungkus saudara dan saya. Perhatikan, lihat firman 54, Yesaya 54 ayat 8. Ini saya menemukan sebuah firman yang bagus sekali. Di balik murka Tuhan, ada pribadi Hesed itu, loving kindness itu dinyatakan. Oke, saudara yang di rumah-rumah baca sama-sama. Dalam murka yang meluap. Tahu ya, kalau murka Tuhan meluap, itu satu bangsa dibinasakan. Murka Tuhan meluap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lama. Enggak lama, sesaat. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dihitung-hitung kekuatan tentara kudanya. Tuhan marah. Tapi sesaatnya Tuhan, waktu sementara saja. Wajah Tuhan disembunyikan. Kalau tidak habis kita, oke? Tetapi dalam kasih setia abadi. Nah, disinilah loving kindness dan Hesednya Tuhan. Aku telah mengasihani kamu. Mengasihani, compassion Tuhan. Di balik sebuah loving kindness ada namanya compassion, belas kasihan Bapa. Firman Tuhan penebusmu. Oke, Yesaya 54 ayat 8, catat dengan baik. Kasih setia Tuhan itu dinyanyikan oleh Daud. Daud mengalami berkali-kali dia jatuh. Dia tahu di balik pengampunan dari Bapa ada sebuah kasih. Itu pribadi Tuhan. Loving kindness itu Hesed. Kita lihat Yesaya 54 ayat 10. Ya, 54 ayat 10 tadi, ayat 8 ayat 10 dilanjutin. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, my loving kindness, my Hesed, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mengasihani itu juga loving kindness, dan itu juga Hesed. Ini kasih ini tidak ada pada manusia. Ini kita bicara kasih agape. Ini lebih daripada kasih agape itu. Kasih agape adalah sebuah saluran, sebuah yang disalurkan kepada kita. Tapi ini bicara pribadi Tuhan. Loving kindness itu. Unconditional love. Tidak ada di dunia. Hanya ada di dalam. Ketika engkau dan saya dalam pelukan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Dia Adonai kita. Dalam pelukan Tuhan. Kita bisa merasakan. Itu kasih Tuhan yang begitu lembut. Begitu baik. Begitu tidak bisa terlukiskan oleh perkataan kita. Kasih itu membawa damai, kasih itu membawa sukacita, kasih itu membawa engkau sebuah penghiburan yang tidak bisa di dunia berikan kepada kita. Ratapan 3 ayat 22. Oke, ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, loving kindness, Hesed. Tak habis-habisnya rahmatnya, ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi, biar kita belajar. Daud berkata di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu bicara bahwa saya memuji, menyembah, terus mengeluh-elukan, mengagungkan engkau Tuhan. Adalah Tuhan yang the living kindness. Tuhan yang punya compassion. Tuhan yang punya Hesed. Oke?
Mazmur 103 ayat 11. Alkitab menyatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiaku atas orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita ingat sebuah ilustrasi yang Yesus katakan. Seorang bapak punya 2 anak, sulung dan bungsu. Kita tahu singkat cerita bungsunya terhilang. Ambil harta warisan hilang. Suatu hari anak bungsu insaf, sadar dan bertobat. Kembali dia ke rumah bapak. Firman Tuhan katakan dengan jelas di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah bapak. Bapak itu tunggu, dikatakan siang dan malam. Waktu itu tidak ada HP, tidak ada telegram, tidak ada message yang disampaikan. Tapi firman Tuhan katakan ketika anak bungsu ini pulang masih di kejauhan. Bapak lihat. Artinya hati bapak rindu. Hati bapak yang dipenuhi oleh hesed, oleh loving kindness ini, oleh kasih setia ini, menunggu kembalinya, berbaliknya, bertobatnya anak bungsu ini. Dia paham benar anak ini tidak mampu hidup, ada di luar. Ketika kejauhan, bapak ini lari, bangkit dan lari, datang memeluk anaknya, menciumi anaknya. Itulah makna kandungan hesed, kasih setia itu. Saudara, Yesus sudah membuktikan kasih setianya ketika dia disalibkan. Dia menanggung semua kelemahan kita. Dan dia memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kasih setia Tuhan itu tidak untuk kita aja. Kalau engkau dan saya setia, faithful, kasih setia itu turun kepada keturunan-keturunan kita. Kita lihat satu kebenaran. Ulangan 7 ayat ke-9. Ulangan 7 ayat 9. Kita lihat. Sebab itu haruslah kau, saudara saya, ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia. Oke? Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita tahu ada sisi kutuk turun kepada keturunan, tapi ada kasih dan berkat itu turun beribu-ribu keturunan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kenali Tuhan pribadi. Ketahui Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Tuhan itu memimpi men-take care kita. Oleh sebab Tuhan itu memegang perjanjiannya sampai beribu keturunan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah kita kenalin bahwa Dia memiliki sebuah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memberi, tidak pernah menuntut. Kasih yang memberi sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Sekalipun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangannya yang penuh dengan hesed, penuh loving kindness itu akan menopang kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan dilengkapi, dibantu oleh Pak Singgi Wasisto. Kita akan dengar renungan, sharing tentang kasih setia Tuhan. Mungkin beliau akan bersaksi. Kami persilakan Pak Singgi. Silakan, monggo Pak Singgi. Shalom saudaraku. Saya tidak menambahi banyak-banyak karena Bapak kita Pak Wesley begitu jelas gamblang sudah menyernak ya semua kasih setia Tuhan. Sementara saudara dan saya kenal yang namanya Tuhan Yesus, itu kasih setia itu sudah langsung turun. Saya ingat berapa tahun yang lalu, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, pada waktu saya pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada waktu mulai dibaptis, ya saya bisa dihindarkan. Jadi tadi dikatakan kasih setia itu adalah hesed kalau bahasa Ibraninya. Saya mendapatkan pengertian begini, kalau hesed itu dalam bahasa Ibraninya itu ada artinya sampai ada 50, cuma tidak saya sebutkan. Banyak ya, tapi ini saya kasih ada gambaran ya. Ada satu itu artinya menghormati, melindungi, mengorbankan, memilih kepentingan orang lain daripada kepentingan
diri sendiri, ya bisa rela berkorban, bisa bersuka cita, bisa selama dengan Engkau aku aman. Di dalam kasih setia itu ada jaminan, saudaraku. Selama saudara dan saya ada di dalam frekuensinya Tuhan, di dalam realnya Tuhan, saudara akan pasti. Tadi sama Pak Wesley disebutkan di dalam Ratapan 3 ayat ke-22, ya dikatakan tak berkesudahan kasih setianya, ya selalu baru. Artinya tiap hari saudara dan saya menerima kasih setia Tuhan yang baru. Tiap hari, fresh from the oven. Pada waktu kita melihat bangsa Israel yang tiap hari diberi mana, itulah demikianlah kasih setia Tuhan. Selama saudara ada di realnya Tuhan, di frekuensinya Tuhan, di gelombangnya Tuhan, di dalam maunya Tuhan, pastilah itu saudara ada jaminan. Bahkan kalau saudara ada kasih setia Tuhan, saudara melekat terus kepada Tuhan, saudara akan dihindarkan. Ya, saya ingat ada beberapa kesaksian yang saya lihat, ya, bahkan orang yang mau berdosa pun dibuat tidak berdosa. Satu kali saya mendengar ada seorang berpacaran, ya, dia sudah merencanakan dalam tanda kutip, dia naik mobil merencanakan untuk membuat sesuatu yang sudah ya kita tahu itu dosa lah. Karena kita sebelum dalam perkawinan kudus belum diperbolehkan untuk membuat sesuatu yang di luar daripada itu. Sesuatu terjadi. Ini kejadian beneran saudaraku. Begitu sudah diberhentikan mobil tersebut di jalan yang sepi, dia mulai tangannya mulai meraba-raba di pasangannya. Ya, begitu mau action, ternyata Tuhan menghindarkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, suddenly, orang Surabaya bilang ujuk-ujuk, ternyata ada satu sepeda motor, bagaimana anak tersebut baru mulai belajar, terus nabraklah motor tersebut, akhirnya hilanglah sudah semua sesuatu. Itu ada jaminan saudaraku. Makanya kalau kita, saudara dan saya melekat kepada Tuhan, apapun juga, berapa kali saya mengalami kerugian dan lain sebagainya, saudara, Tuhan bisa menghindarkan kasih setia tersebut saudaraku. Ya, kasih setia itu betul-betul ada jaminan yang luar biasa, ada kebenaran, ada keadilan, dan lain sebagainya. Jelas saudaraku, biar kita pegang terus janji. Saya kasih tambah satu ayat lagi ya, di dalam Hosea. Hosea ini dahsyat sekali. Hosea 2 ayat yang ke-18. Ya, Hosea 2 ayat ke-18. Saya bacakan dengan pelan-pelan, saudara dengar, cerna dengan baik-baik. Inilah kasih setia Tuhan. Hosea 2 ayat 18. Aku, ini maksudnya Tuhan, aku akan mengikat perjanjian bagimu, maksudnya saudara dan saya, pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram, nyaman. Ya, ayat yang ke-19, ini poin saya di sini. Aku akan menjadikan engkau istriku. Bayangkan saudara, Tuhan ngomong sendiri, saudara dan saya mau dijadikan istriku, ya, untuk selama-lamanya. Bukan cuma 1 tahun, 10 tahun, tapi selama-lamanya. Asal tadi saudara ada di frekuensinya Tuhan. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, loving kindness. Tadi Pak Wesley bilang seperti itu, King James bilang seperti itu saudaraku. Jadi kalau saudara ada di dalam kasih setia Tuhan, saudara pasti ada jaminan. Ya, tapi kalau saudara sudah di luar daripada jalur tersebut, ya pasti Tuhan tidak bertanggung jawab. Saya ada beberapa contoh dari Alkitab. Kalau saudara lihat seperti Ruth, kasih setianya dia terhadap Naomi, mertuanya, pada waktu dia ada di tanah Moab, tanah yang sudah terkutuk itu, di dalam Alkitab diceritakan seperti itu. Pada waktu dia kembali, mertuanya, suaminya Elimelech meninggal, anaknya Mahlon, Sihlon ya sudah tiada. Ya, akhirnya
tinggallah menantu 2. Rut, saudara pasti tahu, kenal namanya Rut. Akhirnya dia kembali. Apa Alkitab mengatakan? Di mana engkau berada, aku berada. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Allahmu juga Allahku, negerimu juga negeriku. Naomi mau makan apa? Nasi pecel, saya juga makan nasi pecel. Itulah kasih setianya Tuhan. Saudara tahu pada waktu sampai ada di Bethlehem, ya, di rumah roti, ternyata dia juga belum enak, saudaraku. Ya, Rut masih mengalami kesekian, masih ada, dia sampai ngambil jelainya dari bos Boas. Ya, saudara lihat dari ceritanya di Rut, ya, tapi pada akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu saudaraku. Satu lagi, mungkin saya yang terakhir, ya, daripada Daud. 2 Samuel 9, ya, itu diceritakan Daud dan Mephiboset pada waktu papanya, ya, Yonatan, bapaknya daripada si Mephiboset, itu sudah membuat perjanjian. Dia terpaut dengan Daud, dan pada akhirnya inilah yang saya katakan, kasih setia itu betul-betul luar biasa. Pada waktu Yonatan, Saulnya sudah meninggal, Daud masih ingat, dicarilah keturunannya Saul, yaitu Mephiboset. Akhirnya Mephiboset diambillah sehidangan. Bayangkan saudara, sehidangan dengan meja dengan Raja Daud. Itu saudara tuh, kasih setia. Jadi dalam artian kalau kita sehari-hari itu betul-betul integritas. Kalau saudara integritas dengan Tuhan, saya sangat yakin dan percaya. Ya, Pak Wesley bilang ngomong Jiang Iji, katanya begitu. Kalau nggak jelas tanya Pak Wesley nanti. Itu, ya, tamsuknya kalau bahasa Hokkiannya itu, ya, mantap, pokoknya sudah habis-habisan. Dia tidak akan mau mengingkari. Jadi kasih setia itu tidak mengingkari satu perjanjian. Kalau saudara ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, selebihnya itu jahat. Saudara bisa baca di 1 Korintus, di Yakobus, ada ya di atas ya. Itulah saudara, dari sedikit dari saya, Pak Wesley tadi sudah panjang, jelas sekali. Ya, sekarang saya persilakan, mungkin ada Bapak yang lain, Bapak kita Pak Sur, sama Pak Sentosa yang ada di sebelah saya. Monggo silakan, mungkin bisa tambahkan apa itu kasih setia itu, ya. Puji Tuhan, silakan. Ya, Pak Sur, silakan ya, dulu. Makasih, Pak. Saya pada kesempatan ini bukan menambahkan, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk satu kejelasan dalam tatanan biblical kita pada kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kita belajar lebih dalam lagi tentang Hesed, ya Pak, ya. Yang saya ingin pertanyakan tadi sempat disinggung oleh Pak Wesley tentang Hesed, di mana di dalamnya ada terkandung tentang kasih setia Tuhan dan belas kasihan. Yang ingin saya tanyakan di sini perbedaannya, Pak. Tentunya antara kasih setia dengan belas kasihan itu ada perbedaannya, Pak. Ya, ingin saya tanyakan perbedaan di mana. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang tatanan biblikalnya juga tentang Hesed ini. Tadi sempat disinggung oleh Pak Singgi juga bahwa di dalam Hesed itu tergantung dari bahasa Ibrani, tergantung begitu mendalamnya sampai 50, ya. Nah, apakah Hesed ini hubungannya dengan covenant, Pak? Itu dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Covenant, perjanjian. Iya. Apakah di dalamnya juga terkandung covenant di dalam Hesed itu? Ya, makasih, Pak. Oke, bicara kasih setia dengan belas kasihan. Hesed dengan compassion. Kita ingat ketika Daud menghitung-hitung kereta, kuda. Ketika dia jadi raja, dia sudah nyaman. Wah, dia dengar lihat, waduh,
alat perang kita, kuda kita, kekuatan perang kita dalam keadaan nyaman. Ingat, Tuhan itu murka. Sebelumnya kita tahu Daud itu begitu luar biasa. Dia katakan, Tuhan yang berjalan di depan saya, Tuhan yang berperang demi saya. Kalau Tuhan yang memberikan aku kemenangan, dan kemenangan itu seperti air bah, kemenangan gilang gemilang, betul? Daud menyatakan setiap kesuksesan, keberhasilan itu karena Tuhan. Ketika dia menghitung oleh karena kekuatan, dia kembali lagi bahwa wah, aku hari ini jadi raja, duduk di singgasana, bisa aman negerinya, bisa menaklukkan semua musuh-musuh. Wah, saya tahu kekuatanku berapa sih. Tuhan marah. Nah, terkutuklah orang yang mengadakan kekuatan manusia. Nah, kemurkaan Tuhan. Satu, ketika Tuhan mengajar Daud, saudara, firman Tuhan katakan, ketika Daud memilih 3 hari, penyakit sampar datang. Itu namanya pedang dari malaikat maut, itu datang mengambil nyawa-nyawa. Itu mati ratusan ribu. Hati Tuhan menyesal. Di balik kasih yang besar itu ada compassion, ada belas kasihan Tuhan. Itulah namanya belas kasih. Menyesal apa yang sudah dia lakukan kepada anak yang dikasihi. Ada kalanya, contoh, kita punya anak nakal. Kita pukul, we beat them. Pukul dia dengan rotan. Sampai kain-kain, wah sakit ini. Ketika malam dia gak bisa tidur, bokongnya itu bengkak-bengkak. Waktu mukul itu emosi. Orang tua pukul emosi. Tapi di kala malam hari anak kita gak bisa tidur. Mama sakit, papa sakit. Nih. Ada sebuah hati yang dalam. Nyesel. Tadi aku pukul dengan emosi. Apa yang dirasakan itu, Bapa di surga itu beratus kali lipat. Kadarnya maksud saya ya. Rasanya. Ketika dia menghajar anaknya. Yang jatuh dalam dosa ataupun berontak atau tidak taat. Dia hajar. Murkanya datang. Tadi kita baca Yesaya 54 ayat 8. Di balik murkanya ada belas kasihan. Paham di sini saudara? Itu adalah belas kasihan. Kasih setia itu adalah secara ini Tuhan itu kasih adanya. Amin. Nah, tapi di balik itu ada compassion, ada forgiveness. Tapi ada namanya justice, keadilan. Tuhan itu dua sisi. Satu sisi keadilan, satu sisi adalah kasih. Oke, Pastor? Itu satu. Nah, yang kedua, bicara hesed, mungkin Pak Singgi bisa tambahkan. Tadi pertanyaan 2 apa tadi? Pertanyaan saya yang kedua, covenant, perjanjian, nah, hubungannya dalam tatanan biblical ini perjanjian. Ya, hesed dengan covenant. Perjanjian. Itu apakah ada hubungannya, Pak? Ya. Sangat erat sih hubungannya. Ya. Ya menurut saya sih ada. Pak Wesel mungkin bisa teruskan aja. Ya. Dalam kasih setia Tuhan, Tuhan memegang perjanjian. Tuhan menepati perjanjian. Tuhan akan menyatakan perjanjiannya itu menjadi ya dan amin. Oke? Setiap saudara declare, memproklamasikan, deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri di dalamnya mengandung janji. Oke? It is the covenant. Oke, Pastor? Nah, Jelas. sebuah loving kindness-nya Tuhan ada namanya covenant. Dia covenant itu adalah dia memegang, menepati kasih setiamu yang telah kau nyatakan lebih tinggi dari langit biru. Firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku, kasih setiaku itu tetap kekal selama-lamanya. Oke? Nah, itu menjadi sebuah covenant. Itu menjadi sebuah perjanjian. Bagi kita yang memegang perjanjian, nah kita perkatakan, kita yakini, kita imani, kita perkatakan, kita imani, kita perkatakan lagi terus menerus sampai
mimpi menjadi kenyataan. Artinya mimpi, the good dreams, the best dream from the God. Tuhan, surga menyentuh bumi, menjadikan semua mimpi menjadi kenyataan. Seperti Tuhan memulihkan Sion, bagaikan orang sedang bermimpi. Itu mudah, hanya kita perkatakan, kita percaya, mulut mengaku, hati percaya, maka orang itu dibenarkan dan diselamatkan. Ya, saya kira gitu Pak Suryadi. Nah, silakan mungkin Pak Sentosa mau simpulkan, mau ada tanggapan. Ya cepat kan? Ya. Loh, kalau nggak ada saya tanya lagi. Nah. Silakan Pak, disimpulkan aja. Ayo. Waktunya, ayo. Hari ini kita belajar begitu besarnya kasih setia Tuhan. Gitu. Saya dari firman yang hari ini disampaikan oleh Pak Wesley sama Pak Singgi, saya belajar kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Sekalipun apapun keadaan kita, kalau sekali dia untuk mengasihi kita, untuk selamanya kasih itu tidak pernah pudar sedikit pun juga. Amin. Amin. Salah satu buktinya dia mati di atas kayu salib. Tetapi murka Tuhan itu ada batas. Tetapi belas kasih Tuhan tidak pernah ada batasnya. Bahkan di dalam firman juga berkata, berkat Tuhan itu sampai beribu-ribu keturunan. Tetapi kalau kutuk kepada orang fasik itu 3-4 keturunan. Artinya kejahatan itu ada batasnya. Tetapi belas kasih Tuhan tidak pernah ada batasnya. Sekali lagi, apapun juga keadaan Bapak Ibu saat ini, jangan pernah tinggalkan kasih setia Tuhan. Amin, amin. Hari ini kita belajar banyak gitu loh. Kita hari ini belajar, jangan keluar dari rel Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Jika kita ingin menikmati belas kasih Tuhan. Syaratnya tetap melekat kepada Tuhan, tetap berada di rel Tuhan, supaya kita tetap ada dalam belas kasih Tuhan. Yes. Hari-hari ini kita sangat-sangat butuh belas kasih Tuhan. Kalau kita tidak ada belas kasih Tuhan, kita tidak mungkin sanggup untuk melewati hari-hari ini. Kita butuh mercy Tuhan, kita butuh belas kasih Tuhan, kita butuh kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap teguh untuk mengiring Tuhan sampai ke garis akhir, sampai kita menyelesaikan destiny kita. Percaya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu pun juga sudah diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan. Ya, silakan. Mau tanya lagi? Baik. Tadi disampaikan tentang penjelasan dari Pak Wesley ini, ingin saya tanyakan lagi Pak, bahwasanya tentang declare tadi Pak ya, memperkatakan janji-janji Tuhan, berarti apakah berarti kasih setia Tuhan itu kondisional Pak, karena kita memperkatakan janji Tuhan. Padahal tadi dikatakan bahwasanya belas kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu unconditional love. Berapapun besar dosa kita, Tuhan itu maha kasih, belas kasihnya, kasih anugerahnya. Kalau kita mendeklar, apakah itu tidak seolah-olah memaksa Tuhan dengan janjinya supaya belas kasihnya itu kondisional Pak? Oh ya. Gini Pak, jadi ini ada dua hal yang berbeda. Pertama, kasih Tuhan yang unconditional, ya. Oke? Nah, yang kedua, apapun yang kita lakukan, diampunin. Belum tentu, firman Tuhan dengan jelas. Ada dosa yang tidak terampuni. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Atau kedua, itu Tuhan berikan the second chance, third chance, sampai itu ada takaran standarnya Tuhan bagi seseorang. Kalau dia terus kembali ke kubangannya dosa, terus kembali ke kubangnya dosa,
tergantung titik akhirnya. Ya. Apa dia bertobat? Kalau dia tidak bertobat, tetap ada di dalam dan tegar tengkuk, bangsa Israel dihabisin. Oke? Para nabi sudah bersuara, dia tidak ini dihabisin. Jadi itu ada takarannya, ya. Jadi tidak semua dosa diampunin oleh kasih setianya Tuhan. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu adalah sebuah yang hakiki, yang itu. Nah, apa yang kita declare adalah firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita yakin percaya, saya katakan di mulut kita ucapkan, hati kita percaya, firman Tuhan jelas sampaikan kita dibenarkan dan diselamatkan. Satu. Yang kedua, mengapa firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah membawa kuasa yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dalam mulut bibir kita, telinga kita mendengar. Roma dalam pasal 11 ayat 17. Roma 10:17 ya. Dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita ngomong, kita dengar. Kita ngomong, kita dengar. Kalau budek-budeknya telinga kita, kalau ngomong 100 kali, lama-lama ya ngafal. Kan gitu kan. Nah, kita ngomong. Apakah Tuhan kalau ngomong sekali gak cukup? No, itu sebenarnya buat kita. Agar supaya kita punya iman. Tuhan berkarya di sebuah dimensi, itu dimensi iman Pak Sur. Dimensi iman. Nah, iman kapan kita ini? Ada logos, ada rema. Betul ya? Sampai itu menjadi rema dalam hidup kita. Sebuah benih yang dijatuhkan. Nah, benih inilah namanya iman sebesar biji sawi aja. Kalau dengan yakin percaya, maka timbul sebuah keyakinan kokoh. Itu namanya iman. Nah, kita perkatakan itu bukan karena Tuhan kurang beriman memberkati kita. Kita yang kurang beriman untuk menarik kuasa mujizat Tuhan turun. Oleh sebab itu, kita belajar juga kenapa firman Yesus dicobai 3 kali di padang berantara. Yesus katakan 3 kali ada firman. Firman, ada firman, ada firman berkata. Betul? Nah, itu dasarnya itu Pak Sur. Jadi tentunya kita perlu perkatakan. Kita ada perkataan gereja ya rasuli, nah pengakuan itu. Nah, pengakuan declare itu mulut bibir kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu kembali akan membawa sebuah kuasa pembalikan. Saya berikan contoh. Seseorang yang sakit, kalau dia terus perkatakan dengan firman Tuhan, aku ini berharga, aku adalah mijit tata Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan aku, Tuhan tapi dia sekali tabib. Dan dia bacakan firman-firman, terus dia perkatakan pagi, siang, sore, malam. Dan aku sembuh oleh karena biru-biru darah Yesus, Tuhan yang mengasihi aku. Terus menerus dia perkatakan. Sampai satu titik itu terjadi sebuah terobosan. Amin. Terjadi sebuah kesembuhan Amin. ilahi. Aksan imannya tidak goyah. Ya, saya kira itu Pak Sur. Ya, jelas. Ya. Mari. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau masalah declare tadi itu memang kita kan juga bukan artinya kita tidak percaya kepada Tuhan ya. Karena Alkitab memang menulis bahwa ada ayat-ayat tertentu yang memang membuat saudara dan saya kalau percaya. Karena iman itu kan dikatakan kalau tanpa perbuatan itu tidak ada artinya, diem saja. Tapi kalau dengan iman itu saya berkata berkali-kali bahwa iman itu ada di 2 sisi. Yang satu ada di hati, yang satu ada di mulut. Cuma percaya tok di hati, percuma, nggak ada artinya ya. Saya ingat ini kemarin saya baru dengar ada firman ya di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-1 ini sudah umum ya, udah banyak orang pinter sudah tahu lah semua. Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu ialah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kata-kata yang ada di dalam firman itu ya Tuhan. Gitu saudaraku. Jadi artinya kita tidak bisa katakanlah tidak bisa mau menolak bahwa firman itu tidak ada artinya ya. Di dalam King James tidak dikatakan in the beginning was the word. Word itu apa? Firman, kata-kata. Maka itu kita perlu. Saya ingat juga ada di dalam Amsal 6 ayat kedua ya.
Perkataan itu seperti jaring. Kalau saudara ngomong, berarti jaring itu terus tambah. Kalau saudara mungkin mau ngambil jaring itu dilepaskan di sungai, saudara akan tarik, itu akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau saudara jaringnya itu mungkin ada di belakang rumah, saudara pasti punya, dapatnya itu cuma daun-daunan apa-apa seperti itu. Maka itu firman itu perlu diperkatakan untuk menarik apa yang saudara dan saya percaya. Amin. Misalnya saya kuat, saya sembuh, itu terus kalau saudara ulang terus, saya orang diurapi, berkat-berkat itu sedang melimpah, pertolongan Tuhan sedang menuju kepada saya adalah orang yang luar biasa. Wah, terus itu akan terus narik jaring. Tadi itu dideklar, artinya dideklar, mengatakan ya, itu sudah banyak ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan, itu yang akan memakan buahnya. Kalau saudara kepingin mau ngomong apa, maka itu perkataan itu penting sekali. Kasih karunia juga begitu. Selama saudara ada di relnya Tuhan, saudara bisa ngomong terus. Ya, sesuatu akan terjadi. Amin. Ya, demikian sedikit dari saya. Saudara kasih Tuhan, kita hari ini sudah membedah kasih setia Tuhan, loving kindness, hesed. Saya rindu saudara kenali pribadi dia. Kalau tidak rugi saudara. Jadi orang percaya harus sungguh percaya dengan apa yang engkau ketahui. Nah, engkau sendiri tidak mendalami, mengenal secara pribadi Tuhan, bagaimana engkau dan saya bisa percaya. Kenalin. Seseorang kita mau percaya kepada dia, serahkan hidup kita harus percaya. Harus kenali dulu. Nah, ini pribadi Tuhan. Kenali pribadinya, sifatnya yang hakiki. Amin, saudara kasih Tuhan. Loving kindness, hesed, jadi bagianmu dan bagianku. Kita naikkan sebuah pujian, Yesus engkau baik, dan kita tutup. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Inilah penyataan kami, inilah ungkapan isi hati kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, kenali pribadinya Tuhan, pribadi yang penuh kasih karunia. Kenali kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Kasih karunia-Mu engkau kaya, Tuhan yang rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Mari saudara sembah Dia, agungkan Dia. Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Biarlah
saudara dan saya terus belajar baca firman, belajar dengar khotbah, belajar mencerna apa yang Tuhan sampaikan, agar engkau sungguh-sungguh mengetahui, mengenal pribadi lepas pribadi, secara pribadi mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, besok kita ada Zoom, akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Doni Tatimo. Belajar saudara, kenali pribadi Tuhan lewat firman yang ditaburkan. Nah saudara, lebih lanjut, hari Rebo kami akan sama-sama belajar dari seorang hamba yang bergerak dalam spiritual, bergerak di alam roh. Beliau adalah dulu di dalam kuasa gelap, dipakai Tuhan. Daud Tony. Saudara, ini Zoom ada addressnya, saudara bisa screenshot, saudara bisa ikutin. Oke? Nah saudara yang akan berikan persembahan, silakan. Itu di layar ada persembahan, saudara bisa nabur untuk perluas kerajaan Allah. Oke? Yang sudah sungguh-sungguh menangkap message pada sore hari ini, biarlah Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Oke, kita berdoa, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang, kasih setia daripada Allah Bapa. Sejak purbakala, sejak Bapa menciptakan dunia ini, sifatnya adalah kasih setianya yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya turun dalam hidupmu. Biarlah dengan kasih setia dari Yesus Kristus, dengan penyertanya sempurna, terus mengurapi, memberkati engkau. Dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan engkau kekuatan yang baru, Roh Kudus yang akan menerangi engkau dengan roh hikmat untuk mengenal siapa Bapa yang sangat mengasihi engkau dan saya. Mulai hari ini, berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas hidupmu dan hidupku. Mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.